Yesus pertama sekali memanggil. Dan itulah hari kedatangannya yang pertama, memanggil semua, siapa saja pun dipanggil. Orang kaya, orang miskin, orang hina, orang mulia, segala macam manusia lah, ya. Dari yang terkotor sampai yang terbersih sekalipun, Yesus mau memanggil. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian, dan saat ini kita mau arahkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat, saudara-saudaraku, bahwa saat ini kita harus semakin mengerti perjalanan dari mana ke mana, perjalanan rohani kita, dan juga kita harus semakin memperhatikan sudah sejauh mana perjalanan kita. Saya sering, saudara-saudaraku, berjalan, ya. Jadi di dalam perjalanan itu ya selalu kita ingin mengerti sudah di mana kita, sudah sejauh mana perjalanan kita. Saya ke Sumatera, dalam perjalanan itu udah ada sekitar 5 kali lah, saudara-saudaraku, ya. Dari sini saya setir sendiri, jadi selalu begitu benar-benar ingin kita mengerti kita di mana sudah, kira-kira berapa lagi perjalanan kita, berapa jauh kita sudah tempuh. Ini juga dalam rohani, saudaraku, kita tidak asal begitu saja jalan. Nah, apalagi kalau tidak mengerti jalannya, jalan muter-muter, ini sangat tidak baik, saudara-saudaraku, ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti perjalanan kita. Suatu waktu juga kita akan melihat, saudaraku, dari firman Tuhan awal perjalanan sampai nanti kita akan melihat, ya, kemana sasaran perjalanan kita. Ini sangat penting sekali, saudara-saudaraku. Kita harus sampai melihat kemana perjalanan kita. Saya mau mengajak kita memperhatikan dulu, ya, di dalam kitab Lukas. Di situ yang kita akan perhatikan, Yesus bukan memanggil, atau saya ajak kita juga boleh melihat dari Injil Matius lah, ya. Injil Matius pasal yang ke-9. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-9. Saya baca 9, saudara nanti baca 10 dan 13, kita bersama.
Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang membutuhkan kami, tetapi orang sakit." Bersama kita. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah juga pekerjaan Yesus, dan inilah juga awal perjalanan kita. Yesus memanggil. Ini saudara-saudaraku, dan ini adalah pekerjaan Yesus pertama, memanggil. Jadi bagi setiap manusia sebenarnya dipanggil, ya, paling sedikit minimalnya atau paling sedikitnya orang harus bertanya-tanya, kalau adanya bumi ini, matahari, bulan, dan bintang, dan kalau kita ada di desa, adanya persawahan, adanya gunung-gunung, ya pasti ada penciptanya, pencipta langit semesta. Dan sudah pasti orang tahu itu Tuhan. Ini sudah merupakan panggilan juga, saudara-saudaraku. Karena Tuhan mengenalkan dirinya juga melalui ciptaannya. Namun Yesus datang juga langsung. Dan nanti kita orang percaya juga akan melanjutkan itu, saudaraku. Itu sebabnya kita ini semua harus jadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, jadi Yesus pertama sekali memanggil. Dan itulah hari kedatangannya yang pertama, memanggil. Semua siapa saja pun dipanggil. Orang kaya, orang miskin, orang hina, orang mulia, segala macam manusia lah, ya. Dari yang terkotor sampai yang terbersih sekalipun, Yesus mau memanggil. Itu sebabnya tadi kita baca, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya yakin semua manusia mengaku pernah berbuat dosa, ya. Tetapi kalau kita, saudaraku, kalau sudah terpanggil, ya harus keluar dari dosa itu. Amin, saudaraku. Karena arti gereja itu dipanggil keluar. Dari mana kita dipanggil keluar? Ya dari kegelapan dunia, dari dosa. Itu yang pertama. Dan awalnya itu Tuhan tidak pilih-pilih. Oh, dosamu terlalu banyak, kamu gak boleh. Siapa saja boleh. Tapi sama satu, mengaku
kekurangan, mengaku dosa, dan mau meninggalkan, setelah itu berserah kepada Tuhan. Ini harus terjadi bagi kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ada yang mau didoakan untuk itu, boleh nanti, saudaraku, ya. Kalau merasa masih bimbang, aku sudah benar terpanggil enggak, keluarga saya ini dari kegelapan dosa, kita mau mendoakan. Kalau ada yang mau didoakan nanti boleh maju, kalau ada yang mau didoakan. Itu sebabnya Yesus memanggil dari semua macam manusia. Dan dalam panggilan ini Tuhan tidak membeda-bedakan, karena sama dengan dalam Yohanes, Yesaya pasal yang pertama, Yohanes pasal pertama, saya mau ajak kita lihat Yesaya pasal yang pertama itu ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi itu artinya sangat terdalam sekalipun, merasa sangat berat sekalipun, merasa sangat kotor sekalipun. Nah, Tuhan berkata akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah kehebatan darah Yesus yang sudah tercurah di Golgota, sanggup menyucikan segala bentuk dosa manusia, dosa kita, sehingga dalam panggilan itu perjalanan kita sudah harus keluar dari kehidupan lama kita. Nggak sama, saudara, berbeda-beda ya, tapi semua harus sama, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan semua harus sama punya kesaksian. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini, saudaraku. Jadi kalau kita dipanggil oleh Kristus, kita harus berada di dalam Kristus. Dan 2 Korintus pasal 5 ayat berapa? 17. Di situ disebutkan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini yang pertama harus ada pada kita. Kalau dia disebut orang Kristen, ini harus ada. Ini pembuktian. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus mengerti dalam kegerejaan, dalam kekristenan di mana kita berada, harus punya pengalaman itu. Ini pengalaman yang pertama, meninggalkan hidup lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukan oleh perbuatan kita, tapi oleh kuasa darah Yesus yang menyucikan kita. Dia sanggup, dan dia sudah berkorban, dan dia mau, saudaraku. Sehingga di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17, 18 ya 19, kita bukan dibeli dengan uang atau perak, tapi kita dibeli dengan darah yang mahal. Haleluya. Saudara yakin atau harus dibaca? Ayo baca dulu sebentar. Siapa dapat? 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Ya. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya. Inilah perjalanan awal kita. Perjalanan selanjutnya, saudara-saudaraku, kalau Yesus datang tadi memanggil, dia akan datang lagi. Dan kedatangannya yang kedua bukan memanggil, tapi memilih, memisahkan. Ini saudara-saudaraku, disinilah yang harus kita perhatikan. Dan kepada hal ini banyak kurang memperhatikan. Kalau dipanggil, percaya dan mengalami mujizat, itu bisa, saudaraku, dan itu indah. Makanya kita bersyukur ada pengalaman-pengalaman kemenangan. Nah, kalau ibu yang lalu dia ya kanker, dia bilang herpes apa semua, serviks. Yang bawa saya ke situ itu dia bilang begini, kata dokter begini, tinggal suruh mati, apakah masih bisa didoakan? Loh, kita kan bukan kita yang berkuasa, kita kan anak minta sama Tuhan, yang berdoa harus bisa dong. Nah, jadi waktu dia bilang dokter suruh pulang, sudah yuk bawa saya ke situ, kami ke sana. Ya itu saya sampaikan kepada dia, kalau ada iman kepada Yesus, apapun bisa terjadi. Kalau disebutkan gunung-gunung juga bisa dipindah, bukan harus gunung itu yang pindah. Tapi sebesar apapun percobaan, apapun itu bisa diselesaikan dengan doa. Saya juga kalau dari pikiran saya terlalu berat, saudaraku. Tapi saya pikir begini, bukan saya yang menyembuhkan, dia cuma sakit kepala aja juga sedikit, tidak bisa sembuh kalau bukan Tuhan. Banyak pun itu sama juga Tuhan. Ayo, nah kita kuatkan dia. Saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kalau dia yakin, ya itulah kita lihat. Aku juga bingung, dia datang masih hidup. Bukan saya ngenyek dia masih hidup, bukan. Ya memang karena kata dokter sudah harus mati. Tapi kalau kata Tuhan, ya buktinya sampai sekarang. Itu berapa tahun yang lalu dia bilang? Apa 7 tahun yang lalu? Nggak ingat saya apa dia bilang kemarin. Pokoknya di atas 5 tahun lah. Masih sehat, saudara-saudara. Iya, pokoknya begitulah. Ya, ini saudara. Satu lagi yang harus kita rebut dalam perjalanan ini, satu lagi yang harus kita capai, yang sangat terpenting, supaya pengiringan kita tidak akan sia-sia. Jangan sampai ditolak pada hari kedatangannya yang kedua. Karena kedatangan Yesus yang kedua adalah memilih dan memisahkan, memilih yang terbaik. Untuk inilah saudaraku, mari kita bergumul dengan bersungguh-sungguh, mari kita berjuang dengan bersungguh-sungguh. Dari apapun yang dicari oleh manusia, carilah bagaikan 5 anak darah yang pintar, siap bagi hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini yang sangat penting bagi kita. Firman Tuhan katakan, biar orang sekaya apa saja pun, kekayaannya tidak menyelamatkan dia. Kekayaannya tidak memperpanjang umurnya. Kalau saya lihat itu,
Kejadian di Pakistan juga saya nggak tahu itu kapan jadinya. Begitu derasnya air itu, apa saja dihantam. Gedung yang tinggi-tinggi itu, gampang sekali roboh, saudara-saudaraku. Ya, begitu saudara-saudaraku. Jadi kalau kita juga bisa makan, minum, sehat, itu kemurahan Tuhan. Kalau kita juga punya semuanya, ya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa nikmati itu, bersyukur kepada Tuhan. Saya juga ada tahu orang, dia kaya tapi dia nggak bisa makan enak karena dia sudah penyakitan, saudaraku. Apa gunanya? Dia cuma ngeliatin gitu tambah tersiksa dia. Orang lain enak makannya, dia nggak bisa. Yang berminyak nggak bisa, yang asin dikit nggak bisa. Dia mau makan apa enaknya kalau begitu tuh? Nggak ada lagi, saudara-saudaraku. Jadi kita bersyukur kalau kita masih sehat. Carilah untuk siap menjadi pilihan Tuhan pada hari kedatangannya. Di dalam Lukas pasal 18, saya mau ajak kita lihat ini. Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini Yesus memilih iman pada hari kedatangannya. Tadi malam kitab Wahyu itu adalah mengakhiri semuanya dan memasuki puncak semuanya. Kalau puncaknya dosa dimasuki di sana, itulah kesenangan dunia. Dan di dalam Wahyu pasal 17-18 disebutkan bagaikan Babel yang besar. Segala kekayaan, segala kesenangan, tapi segala ragam dosa juga ada di sana. Tapi Wahyu 19 itu sudah mulai puncak dari kekudusan. Ini saudara-saudaraku, perbuatan-perbuatan orang benar. Kalau Wahyu pasal 20 itu memasuki kerajaan 1000 tahun. Wahyu 21 di situ sudah benar-benar yang terpilih masuk Yerusalem baru, hanya yang sudah dibaharui dan sudah masuk di dalam pengudusan gereja yang terjadi. Wahyu pasal 2 pasal 3 menyucikan gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, apalagi ya Philadelphia, pokoknya 7. Ya, sudah lulus sehingga Tuhan bisa berkata, lihat, aku jadikan semua baru. Saudara-saudaraku, saya merasa berdosa kalau saya hanya mau tunjukkan iman awal. Perjalanan iman awal yaitu terima Tuhan. Iman awal mengimani mujizat dan kuasa, sehingga Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebiji sawi, gunung itu bisa pindah. Itu hebatnya iman. Haleluya, saudaraku. Tapi iman sebesar apapun kalau tidak iman pada hari kedatangan Tuhan. Apa iman pada hari kedatangan Tuhan? Itulah iman yang mengimani kita menang dalam segala penyucian firman. Kita menang meninggalkan segala dosa. Dan kita menang untuk masuk di dalam kedewasaan rohani. Kita menang masuk tidak bercacat celah. Itu iman pada kedatangan Tuhan. Jadi iman awal, iman permulaan. Iman permulaan menerima Yesus,
Dan di situ sudah melihat mujizat-mujizat. Pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakan Injil, adakan mujizat, usir setan-setan, sembuhkan segala penyakit. Itu permulaan, saudaraku. Tapi nanti semakin lama harus ada iman dan perbuatan untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Dan di dalam perbuatan iman yang siap bagi hari kedatangan Tuhan, itulah penyerahan sepenuhnya. Ya, penyerahan sepenuhnya. Dan penyerahan sepenuhnya itu adalah menyerahkan diri sebaik mungkin, sekudus mungkin. Kalau kita baca sedikit dalam Mazmur, kitab Mazmur, saya mau ajak kita melihat pasal yang ke-45, 9 ayat 9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi. Yang disayangi ini, yang terpilih ini, saudara-saudaraku, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarkanlah hai putri, lihatlah dan sedengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Haleluya, saudaraku. Apa maksudnya ini? Inilah kita sudah mengalami penyucian terus menerus. Ini penyucian terus menerus. Di dalam Efesus pasal yang kelima, karena supaya semuanya boleh kita lihat, saudaraku, dalam perjalanan kita ini, supaya terjadi juga bagi kita. Efesus pasal yang kelima ini, saya mau ajak kita ayat 27, membaca ayat 27 atau mulai 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Inilah penyerahan kita, saudaraku, menghampiri Tuhan itu di dalam kekudusan. Bahkan disebut ada wangi-wangian. Itulah persembahan yang menyenangkan dari kasih kita kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan orang yang sudah dikuduskan. Itu sebabnya kalau menghampiri Tuhan itu terlalu banyak, orang berdosa bisa. Itu pemilihan pertama. Orang pencuri, orang apa, semua boleh. Tapi nanti kalau iman kepada kedatangan Tuhan dan hidup kepada kedatangan Tuhan, itu tidak bisa. Itu sebabnya, saudaraku, ibadah kita ini harus sampai menerima firman yang semakin menguduskan kehidupan kita. Biar Tuhan tolong kita. Di dalam dunia sekarang, yang benar bertambah benar, yang kudus bertambah kudus. Haleluya. Tetapi seberang lagi, sebelah
yang jahat bertambah jahat. Lanjut, yang cemar bertambah cemar. Jahat itu pembunuhan, penipuan, mengasihi diri, menggaruk diri sendiri. Nah, kalau kecemaran itu tahu apa? Kawin mawin, itu namanya ya segala perzinahan, segala dosa-dosa seks, ya itu saudaraku kecemaran. Dan sekarang kita lihat, memang kalau kita tidak di jalur benar bertambah benar, kudus bertambah kudus. Sekarang menyerang semua anggota jemaat, pendeta-pendeta juga, ya. Makanya saudaraku, apalagi sekarang kalau ada rohaniawan, ada pendeta, ada orang Kristen, cepat. Karena sekarang ini nggak seperti dulu saudaraku. Dulu tentara paling canggih, dia kasih hubungan masih ada sekolahnya, pakai angka-angka, suara tut 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 tut, gitu-gitu saudaraku dulu. Kalau sekarang kita aja bikin Facebook bisa mendunia, kita aja bisa bikin YouTube bisa mendunia, medsos itu, membuli apa semua juga. Ini saudaraku, kalau kita ada apa-apa sekarang seandainya, tapi kita harus yang baik-baiklah semuanya. Haleluya. Bisa langsung diekspos kemana-mana, sampai ke ujung bumi yang terjauh. Mungkin ada orang di kutub utara sana, lagi ada pohon-pohon, dia duduk-duduk di bawah pohon, tapi dia ada handphone, bisa dia lihat saudaraku. Kalau kita lagi ibadah di sini bisa dilihat di situ. Wah, ini ada orang ibadah di Ambara. Ya ini kita semua. Mereka bisa lihat. Itu saudaraku. Itu sebabnya kita ini harus masuk di jalur benar tambah benar. Ini perjuangan kudus semakin kudus. Kenapa? Kita sedang masuk dalam waktu Tuhan akan memilih. Ini saudara-saudaraku, kita harus mengerti. Kita bersyukur kalau kita sudah boleh mengalami mujizat Tuhan. Banyak di antara kita ini udah di ujung kematian saudaraku, tapi Tuhan beri perpanjangan umur. Haleluya. Ada saudara kita ketabrak, ada hancur saudaraku, tapi kalau Tuhan itu bisa bikin mujizat. Nah, ada kita dengar kena apa? Herpes. Itu sama dipadu lagi di mix sama kanker saudaraku. Waduh, kalau di kemo lagi, aduh, herpes itu apa? Herpes ya. Itu kena angin aja sakit saudaraku. Gitu. Ini saudara-saudaraku. Ya, ibu gembala kepalanya kayak di batok kepala dibelah dua. Tapi Tuhan kasih perpanjangan umur. Dibilang tadi udah berapa tahun? 5 tahun. Nah, perpanjangan umur. Ini kita pakai untuk apa? Itu kemurahan Tuhan. Kenapa dikasih kemurahan Tuhan? Supaya kita ikut di dalam pemilihan Tuhan untuk menjadi orang yang dimuliakan, yang dikerjakan oleh tangan Tuhan untuk masuk kembali seperti Yesus. Adam dan Hawa juga dia penuh kemuliaan Allah pada waktu di Taman Eden. Kesana kita saudaraku. Makanya kita ini jangan sulit-sulit saudaraku mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dan jangan sulit-sulit kalau dengar firman Tuhan, lakukan dengan cepat.
ini anak-anak sekolah saya aja kalau belajarnya main-main, aduh habis-habisin waktu lah, habis-habisin, apalagi swasta bayar uang ini sekolah segala macam lah, gak ada artinya. Kalau belajar yang baik berhasil, apalagi kita saudaraku, untuk dipilih oleh Tuhan harus berhasil. Nah, jadi iman yang di sini bukan iman yang mati, bukan iman yang tidak berkembang, tapi iman sampai tidak bercacat celah. Iman untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini yang dicari Tuhan pada hari kedatangannya. Ini saudara-saudaraku, tadi kita sudah baca itu di Lukas pasal 18. Ada yang bantu baca dulu? Bantu lagi baca yang tadi ayat 8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iya. Jadi itu bukan hanya iman biasa. Karena kalau permulanya iman itu saudaraku, itu iman untuk mendapatkan perpanjangan hidup di dunia. Jadi ibaratnya 5 roti, ikan berapa? 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Wah, hebat saudaraku, senang. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ini ada disebutkan, atau pasal yang ke-8 ini ayat yang ke-48, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Ini seorang perempuan yang pendarahan. Ya. Tapi iman menyembuhkan. Saudara-saudaraku, itu semua baik dan harus terjadi bagi kita. Karena kalau kesaksian ke dunia ini, ya ini. Kalau kita bawa masalah pengajaran kekudusan, nanti kita malah dibuli-buli. Masa gitu di gerejamu? Ya gitu dia. Karena dia belum mengerti, saudaraku. Apalagi ya kalau ibu-ibu belum bisa kasih Bible studi sama mereka kan, nggak bisa diajari. Ya orang yang dengar bisa marah-marah. Mana bisa suci? Apalagi dia bilang, mana bisa sempurna? Gitu saudaraku. Ya kalau nggak bisa suci, ngapain ada Tuhan? Kalau nggak bisa sempurna, ngapain ada Tuhan? Ya bisa dong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini saudaraku. Jadi itu sebabnya saudara-saudaraku, kita ini supaya iman kita, mulai dari iman keselamatan awal, iman menerima mujizat, iman untuk kecukupan semua perkara bumi ini. Tapi kalau hanya itu, apa untungnya bagi seseorang? Walaupun dia memiliki seluruh dunia, kalau jiwanya binasa. Karena harta benda itu tidak akan bisa menyelamatkan. Tapi saudara-saudaraku, kita semua di dalam ibadat kita ini menerima firman pengajaran yang terus menyucikan kita hari demi hari, dan sampai puncaknya selesai. Kitab Wahyu tadi malam sudah diterangkan, itu puncak dari semuanya, sampai puncak kekudusan. Dan Tuhan berkata, lihat, aku jadikan semuanya baru. Tuhan pasti bisa tolong kita.
asal kita mau. Dia akan mengerjakan kehendak, dia akan mengerjakan kekuatan, dia akan memberikan kemampuan bagi kita, saudaraku, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Tidak hanya begitu saja, tapi dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 7, kepadanya sudah diberikan jubah yang putih berkilau-kilauan. Jadi kita tidak datang kepada dia dengan segala kotor apa semua, tapi sudah indah. Amin, saudaraku. Kiranya kita bisa menghampiri Tuhan seperti itu. Oh, ini bukan lagi kita hanya jejalin masalah apa semua. Memang itu ada waktunya, tapi kita juga harus berjalan sampai bisa menyerahkan hidup dan menyenangkan Raja kita. Yesus adalah Raja di atas segala raja, King of King. Ya, Yesus Raja di atas segala raja. Untuk menghampiri dia, tak boleh asal-asalan. Ya, tapi untuk dia, waktu dia datang memanggil, semua boleh. Tapi kalau dia datang memilih, mana yang tidak benar buang, mana yang tidak benar buang, mana yang tidak benar buang. Kita mau baca dulu Matius 25. Ya, ada yang dapat ayat 31. Ayat 31, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, ini saudara-saudaraku, kita sudah masuk di dalam perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Nah, jadi yang pertama, iman keselamatan, siapapun boleh masuk dengan pertobatan yang benar, dan kita mendapatkan juga perkara-perkara jasmani. Tetapi di dalam Matius pasal 25 ini kita sudah dilihat, ya, kalau kita ini saudara-saudaraku di dalam pengiringan kepada Tuhan, ya, susah dengar firman, susah melakukan. Itu tabiatnya yang bukan domba, saudaraku. Yohanes 10 mulai ayat 1 itu sampai 10 itu, domba itu ya mendengar dan mengikut. Mendengar dan mengikut. Haleluya. Ini saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Sering sekali saudaraku, apalagi keinginan manusia di akhir zaman ini, aduh, tidak bisa dimatikan saudaraku. Sehingga kepada firman Tuhan itu kerasnya bukan main. Karena dalam Roma pasal 8 itu, keinginan daging itu disebut apa? Perseteruan dengan Allah, atau melawan Allah, atau berperang dengan Allah. Ini saudaraku, makanya kita datang dengan kehidupan yang mengasihi Tuhan, kehidupan rohani. Bahasa Batak bukan rohana, tapi rohani, saudaraku. Ini rohana ini sudah membudaya di Indonesia, udah ngerti orang-orang. Padahal itu bahasa Batak loh. Nah, tapi kalau kita bilang jangan kamu rohana, tapi dia ngerti, saudaraku. Berarti keras kepala ini. Orang Batak bilang si jugal rukung, si jugal baut, si jugal utuh-utuh.
Saudaraku, di akhir zaman ini, aduh, tabiat manusia keinginan daging itu terus, dan puncaknya nanti antikris, dan kesenangannya puncaknya Wahyu pasal 17, bagaikan mempelai yang sangat bejat. Dan Wahyu 18, segala kesenangan kota Babel, semua ada kesenangan daging. Itu puncaknya, saudaraku. Tapi apalah itu artinya? Itu sebabnya kita harus sadar, kalau masih mau hidup kekal, mari harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini harus kita kejar. Yesus akan datang kembali, bukan memanggil, tapi memilih iman yang paling kudus. Ya, Judas ayat 20, coba dulu baca dulu. Judas ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iya, ini iman yang dicari Yesus. Pada hari kedatangannya, Yesus sudah teruji. Biarpun keinginan daging kita tidak selalu terpenuhi, tapi kita matikan itu, kita lebih mengutamakan Tuhan. Ini sama juga suami istri. Kalau tidak ada yang mematikan keinginannya satu, tidak bisa ketemu, selalu bentrok. Ini saudara-saudaraku, apalagi kalau dua-dua bukan lagi melakukan kehendaknya, tapi kehendak firman Tuhan, tambah bagus lagi. Haleluya. Contohnya nasi sebungkus kalau rebutan, bisa-bisa nggak jadi dimakan. Tarik sana, jatuh separuh. Tarik sini, jatuh seberapa lagi. Tarik sana, habis. Akhirnya bahasa Batak, dang dihodang diau dibegu, nggak jadi dimakan, saudara itu. Tapi kalau sehati, sebungkus jadi lebih. Iya, karena kamu lah makan enggak, abang aja yang makan enggak, adik aja yang makan enggak. Akhirnya sebungkus lebih. Gurak sudah. Gurak sudah. Imam Allah sehati. Haleluya. Jadi kita juga kepada Tuhan, kalau kedagingan kita nggak mati-mati, saudaraku, nggak bisa menyatu, nggak bisa benar. Itu sebabnya iman yang paling kudus itu ada hidup, ada perbuatan, tidak mati. Apa perbuatannya? Mematikan keinginan daging, supaya terjadi iman yang paling kudus. Itulah iman yang dicari Tuhan pada hari kedatangannya. Jadi kita harus mengerti, karena iman itu ada perjalanannya juga, ya. Kerohanian itu ada perjalanannya semuanya. Saudara-saudaraku, itu sebabnya ada orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, karena biarpun dengan penderitaan sekalipun, karena dia percaya kepada Tuhan, tapi dia melakukan, maka imannya sudah iman yang teruji, iman yang boleh berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, di dalam hal itu nanti kita akan menjadi yang berbuah lebat bagi Tuhan. Di dalam Matius pasal 25 itu, apa disebutkan di situ? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku di penjara, kamu melawat aku. Ketika aku haus,
Iya, apalagi banyak ya. Bacalah nanti. Yang ada itu masuklah dalam kerajaan yang disediakan. Tapi kalau tidak ada itu, nyala dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Saudaraku, orang yang di dalam ada pembuat kejahatan. Sama dengan Judas, kalau tidak berbuat tetap sampai akhir, dia menjadi pembuat kejahatan. Dialah yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Itu sebabnya saudaraku, kita ikuti perkembangan rohani. Mari menyala-nyala. Kalau kita melakukan firman, setiap kita melakukan firman ada berkat tersendiri. Ada berkat tersendiri. Tapi setiap orang mengabaikan firman, kurang berkatnya. Mengabaikan firman, kurang berkatnya. Mengabaikan semua firman, ya berkatnya kekuatan sendiri. Habis kekuatan sendiri, ya habis saudaraku. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang tidak timbul di hati, Tuhan berbuat bagi kita. Apa yang tidak timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu orang yang mendengar firman, semakin masuk dalam kekudusan dan semakin berbuah-buah. Dikatakan, Tuhan, kapan itu kami perbuat kepadamu? Apa yang kamu perbuat dalam hidupmu kepada muridku yang kecil ini, itu adalah berbuat kepadaku, kata Tuhan. Mari kita kerjakan saudaraku sesuai ibadah kita, biar Tuhan semuanya memberkati. Saya juga rindu saudaraku. Ya, saya sudah 76. Nanti Agustus tahun depan sudah 77 saudaraku. Kalau Tuhan masih berikan kekuatan, saya akan maju terus. Mau kemana pun melayani pekerjaan Tuhan. Saya rindu apapun yang terjadi, maju terus. Nah, apalagi yang muda-muda ini masih ada kekuatan, jangan sampai tidak berbuat untuk Tuhan. Yang terutama adalah meninggikan nama Tuhan. Kan itu nyanyian kita. Yang terutama di dalam hidup ini, nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Semua kita, dimanapun keberadaan kita, mari saudara-saudaraku berusaha. Tuhan pasti mau tolong kita. Iman mengimani untuk kebutuhan jasmani, kesehatan, keberhasilan, Tuhan masih buka jalan. Tapi yang terutama mengasihi Tuhan, siap dipilih oleh Tuhan. Kita mempersembahkan hidup dalam kekudusan, bahkan memberikan yang sudah kita kerjakan, ada kita kerjakan, dan memberikan kehidupan kita yang berbau harum di hadapannya. Kiranya Tuhan tolong kita. Mari kita berdiri.